Kita semuanya tahu bahwa di akhir zaman akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Tetapi siapakah nabi palsu terbesar di akhir zaman? Matius 24 ayat 11 berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kita juga semuanya tahu akan ada muncul nabi-nabi palsu yang akan membuat mujizat, yang bernubuat palsu, dan sebagainya. Di dalam bayangan kita, nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta-pendeta. Ya, mereka akan muncul seperti itu, tetapi dampak mereka tidak terlalu besar. Lalu siapakah nabi palsu terbesar di akhir zaman yang bisa mempengaruhi seluruh dunia dalam waktu bersamaan, yaitu media. Nabi palsu terbesar di akhir zaman adalah media. Iblis akan memakai media untuk menyesatkan banyak orang karena 99% orang percaya dengan apa yang diberitakan oleh media. Apalagi kalau seluruh media memberitakan hal yang sama. Banyak orang Kristen tidak percaya kepada nabi-nabi Tuhan. Mereka bahkan tidak percaya suara nubuatan. Mereka selalu berkata bahwa ada banyak nubuatan palsu. Hal ini membuat orang waspada terhadap nabi-nabi palsu. Sehingga saking waspadanya, sampai-sampai mereka pun tidak percaya dengan semua nubuatan. Baik itu nubuatan palsu atau nubuatan yang benar, semua mereka tidak percaya. Tetapi tidak pernah waspada terhadap berita-berita palsu yang disampaikan oleh media. Media bisa menggiring opini, bisa mempengaruhi cara pikir orang. Media bisa menutupi kebenaran, tetapi mereka juga bisa memberitakan hal-hal yang salah menjadi benar. Media bisa membuat orang percaya dengan berita-berita palsunya. Media bisa menyebarkan ketakutan kepada seluruh dunia. Media bisa membuat orang percaya kepada orang yang salah. Dan media juga bisa membuat orang membenci seseorang yang benar oleh karena berita-berita palsunya. Menurut saudara, siapa yang akan membuat seluruh dunia percaya kepada antikris? Bahwa sosok antikris ini adalah orang yang baik, adalah orang yang dapat membawa perdamaian dunia? Siapa yang bisa membuat seluruh dunia tertipu dengan keberadaan dia, sehingga seluruh bangsa takluk dan percaya kepada dia? Yaitu media. Apa yang terus media beritakan terus-menerus untuk sosok ini akan membuat seluruh dunia takluk dan percaya pada tokoh antikris nanti. Itu sebabnya Tuhan berkata di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan roh kenabiannya kepada anak-anak Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kenapa Tuhan mencurahkan roh kenabiannya? Roh kenabian bicara tentang karunia mimpi, penglihatan, nubuatan, dan karunia-karunia mendengar suara Tuhan. Kenapa Tuhan mencurahkan karunia ini? Karena gereja Tuhan perlu mendengar suara Tuhan. Kenapa? Supaya kita tidak disesatkan oleh media. Kita adalah terang dunia, yang artinya kita menjadi mercusuar bagi dunia, sehingga dunia menemukan kebenaran lewat terang yang memancar dari hidup kita. Lalu bagaimana kalau kita sendiri bisa disesatkan oleh media? Artinya kita pun gelap dan tidak bisa menunjukkan jalan yang benar bagi dunia. Jadi kita perlu mendapatkan karunia itu. Yang pertama dengan percaya, kedua memintanya. Firman Tuhan berkata, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan dia akan bertindak. Orang yang mengenal Allahnya akan melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Dia melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat, dan dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, sehingga orang-orang percaya tidak berjalan dalam ketakutan. Itu sebabnya kita sangat rugi kalau menjadi orang Kristen hanya di halaman saja.
yang mengenal Tuhan hanya dari kata orang, yang mengenal Tuhan hanya dari teori, sehingga kita selalu salah paham dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi kita harus masuk lebih dalam, tidak hanya di ruang kudus, tetapi ruang maha kudus, mencari pengenalan akan Tuhan sampai kita bisa mendengar suaranya, sehingga kita tidak menjadi orang yang buta rohani, tetapi menjadi orang yang melihat. Jadi perlu kita semuanya minta kepada Tuhan, dipertajam telinga rohani kita, dipertajam mata rohani kita, supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi planning Tuhan. Jadi kita belajar di sini, nabi palsu terbesar di akhir zaman saat ini adalah media. Karena media sekali berbicara bisa mempengaruhi seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati.